Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Di hari yang tidak begitu santuy, terlihat seorang pria yang sedang mengendarai mobilnya. Dan ia nampak sangat gugup sembari terus menatap pengendara lain yang juga sedang menepi di depannya. Pria di mobil itu kemudian mendapat telepon dari sosok misterius yang ternyata menyuruhnya untuk segera menabrak pria bermotor itu. Meski terlihat sangat ketakutan, namun entah apa alasannya, tiba-tiba saja pria pengendara mobil tadi mau menuruti perintah tersebut. Hingga kemudian terjadilah adu banteng antara mobil dan motor yang mengakibatkan tewasnya si pengendara motor di tempat tersebut. Setahun pun berlalu. Dikisahkan ada seorang pria bernama Sidu yang membuat sebuah virus bernama Basa, di mana virus tersebut digunakannya untuk menghack gadget targetnya demi mendapatkan data privasi dari pemilik gadget tersebut. Virus Basa nampaknya memang tidak main-main. Hanya dengan sekali klik saja, maka virus langsung aktif dan menyebar ke semua perangkat di sekitarnya untuk mengumpulkan data dari seluruh gadget yang ada. Mulai dari ponsel para pengunjung di klub malam itu sampai CCTV yang terdapat di seluruh sudut ruangan. Uniknya, Sidu tidak menggunakan virus Basa untuk kejahatan atau hal yang merugikan pengguna gadget lainnya, melainkan hanya untuk sekedar iseng mencari tahu informasi yang ia butuhkan terhadap pengguna lainnya, termasuk salah satu wanita bernama Vandana. Dengan mudahnya Sidu mendapatkan hati wanita itu setelah merayunya dengan mengungkapkan soal identitas dari wanita tersebut, mulai dari kondisi tempat tinggalnya hingga nomor ponsel Vandana pun bisa diketahuinya dengan mudah. Melihat aksi tersebut, jelas saja Vandana pun langsung terpikat dan mau menjadikan Sidu sebagai teman dekatnya. Di suatu hari, Sidu yang sudah membuat janji untuk bertemu Vandana malah terlibat sedikit masalah dalam perjalanannya. Tanpa ia sadari, ternyata motornya sempat menyangkut pada tas salah satu wanita yang diketahui bernama Dia. Sialnya lagi, Sidu yang sama sekali tidak merasa bersalah malah melempar tas tersebut dan tanpa sengaja telah membuat ponsel Dia menjadi rusak. Sontak saja, wanita itu pun sangat kesal karena ponsel yang baru saja dibelinya dengan susah payah malah kini harus rusak oleh pria yang bahkan tak dikenalnya. Setibanya di rumah Vandana, Sidu merasa begitu terpukau dengan wanita itu. Apalagi Vandana juga sempat mengajaknya ke atas ranjang, yang otomatis membuat perasaannya semakin bercampur aduk. Bahkan dengan leluasa, Sidu mulai mengungkapkan aksi yang sempat dilakukannya di klub malam kemarin. Namun sayangnya, kebersamaan mereka harus berakhir begitu saja. Karena tiba-tiba Vandana ditelepon oleh pamannya yang memintanya untuk segera bertemu. Alhasil, Sidu pun terpaksa harus segera meninggalkan tempat tersebut tanpa sedikit pun melalui momen mesra dengan Vandana. Menariknya, perhatian Sidu sempat teralihkan ketika Vandana membuka berangkas rahasia yang terletak di balik salah satu figura. Dalam perjalanan pulang, motor Sidu sempat dihentikan oleh Dia yang tiba-tiba muncul menghalanginya. Seolah tak terima karena ponselnya rusak oleh Sidu, Dia bersama dengan teman-teman kecilnya langsung merebut paksa ponsel Sidu sebagai ganti dari ponselnya sendiri yang sudah rusak. Di tempat yang berbeda, Vandana yang tadi sempat diminta bertemu oleh pamannya kini telah tiba di suatu tempat dan langsung membahas soal masalah yang dikeluhkan oleh pamannya itu. Dalam pertemuan itu, sang paman sempat mengatakan bahwa dirinya sudah tak kuat lagi dengan berbagai teror dan ancaman yang datang padanya oleh sosok misterius. Bahkan ia menyebut bahwa seluruh uangnya telah habis karena diperas oleh sosok tersebut. Dan satu-satunya jalan keluar adalah dengan menyadari bahwa laptop pamannya sudah diretas dengan seluruh data pribadinya yang tersebar dan menjadi ancaman sosok misterius itu, Vandana lalu meminta harddisk milik sang paman untuk diberikannya pada Sidu yang diyakininya bisa menyelesaikan masalah dari pamannya itu. Tak ingin membuang waktunya, Vandana lalu mendatangi Sidu di rumahnya dan langsung terpukau dengan kamar dari pria itu yang menampakkan kesan futuristik ala-ala hacker, seolah menandakan bahwa Sidu merupakan orang yang tepat untuk mengatasi masalahnya.
Dengan cepat, Sidu mulai beraksi dan menemukan IP address yang sempat digunakan oleh pelaku peretasan di harddisk paman Vandana. Namun untuk membobol IP address dan melacak lokasi sosok misterius itu jelas tidaklah mudah. Karena ada begitu banyak firewall berlapis yang membuat Sidu tidak bisa masuk ke jaringan IP tersebut. Untungnya Sidu yang memiliki skill hacking yang cukup mumpuni akhirnya berhasil membobol paksa firewall yang mengunci IP para penjahat itu. Dan tak tanggung-tanggung, ia bahkan langsung meretas sistem komputer para penjahat tersebut. Di waktu yang sama, nampak seorang bertato yang sedang asik menyalurkan hobi pada tanamannya, bersama dengan sejumlah pria lainnya yang sedang sibuk menatap layar komputer. Mereka diketahui sebagai sindikat hacker yang telah melakukan sejumlah tindakan pemerasan pada banyak korbannya. Mulai dari mengancam menggunakan data pribadi yang didapat dari gadget si korban, hingga menyuruhnya untuk melakukan aksi keji termasuk mengancam dan memeras para korban dengan sejumlah uang. Tidak hanya itu, para penjahat tersebut juga tak segan-segan untuk menyarankan para korbannya untuk bunuh diri saja jika sudah tidak kuat lagi menghadapi ancaman yang diberikan. Para penjahat yang selama ini selalu bekerja dengan lancar tanpa gangguan, tiba-tiba dikejutkan dengan peringatan bahwa sistem komputer mereka telah dibobol paksa oleh orang misterius. Kondisi itu pun langsung membuat suasana di sana menjadi sangat kacau, termasuk dengan Shivam yang merupakan pimpinan dari kelompok tersebut. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera memperoleh data dari peretas yang baru saja masuk ke sistemnya. Untungnya, aksi saling retas itu berhasil dimenangkan oleh Sidu yang sukses membobol lapisan pelindung dari sistem komputer di tempat Shivam. Dan alhasil lokasi mereka pun diketahui dengan mudah oleh Sidu. Berbekal lokasi para penjahat yang telah didapat oleh Sidu, Vandana dengan nekat langsung mendatangi tempat itu sendirian. Namun ternyata tidak ada satu orang pun yang ia temukan di tempat tersebut. Karena ternyata tempat itu sudah kosong ditinggalkan oleh para penjahat itu. Sialnya Shivam yang masih memasang kamera CCTV di tempat itu bisa dengan mudah melihat kedatangan Vandana. Dan nampak masih sangat kesal terhadap aksi peretasan yang baru saja dialaminya. Di hari yang berbeda, Sidu yang sedang berada di kantinnya tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan sosok dia yang ternyata juga berkuliah di tempat yang sama dengannya. Bahkan wanita itu sempat memarahi Sidu karena baru menyadari bahwa ternyata pria yang telah merusak ponselnya juga berada di satu kampus dengannya. Namun berbeda halnya dengan Sidu. Ia bukannya merasa bersalah atau ketakutan karena ancaman dari dia yang sedang marah. Ia malah justru merasakan adanya ketertarikan pada sosok wanita itu. Tidak hanya itu, di hari lainnya pun Sidu sempat merayu dia yang tengah berjalan pulang sendirian. Bahkan Sidu juga mengungkapkan bahwa ponselnya yang sedang digunakan oleh dia merupakan rancangannya sendiri yang telah diberi kecerdasan khusus sehingga bisa berkomunikasi dengannya. Sidu juga menamai sistem di ponselnya itu dengan nama Siri. Singkat cerita, pertemuan kembali dilakukan oleh Vandana dengan Sidu. Dan ternyata wanita itu mengakui bahwa dirinya selama ini telah memperhatikan adanya fenomena yang dilakukan oleh sejumlah orang, termasuk kekhawatirannya dengan sang paman yang juga sempat berulang kali mengaku ingin bunuh diri karena tak kuat dengan ancaman yang diberikan oleh sosok misterius. Tanpa mereka sadari, ternyata dari kejauhan muncul Shivam yang sudah mengamati gerak-gerik Vandana selama ini. Pria jahat itu mulai melakukan aksinya dengan menyebarkan virus melalui ponselnya yang menyasar pada semua perangkat elektronik di sekitar tempat itu. Mulai dari semua ponsel orang-orang yang ada di sana hingga terganggunya lampu lalu lintas yang membuat kecelakaan di tempat tersebut. Sidu dan Vandana bahkan sempat akan tersengat oleh kabel listrik yang terputus. Namun untungnya Sidu bisa selamat setelah membuat konsleting di salah satu gardu yang mengakibatkan padamnya seluruh aliran listrik di kota itu. Dalam film ini, Sidu juga digambarkan sebagai sosok yang baik di antara teman-temannya. Apalagi dengan keahliannya di bidang IT telah membuatnya menjadi andalan bagi yang lainnya.
ketika mengerjakan berbagai tugas, termasuk saat menjalani ujian di kampus. Dalam sebuah ujian, salah satu teman Sidu yang bernama Mark sempat memintanya untuk memberi jawaban yang benar. Dan tanpa perlu waktu yang lama, ia pun bisa dengan segera membuat jawaban yang benar untuk semua pertanyaan yang dimiliki Mark. Aksi yang sama juga sempat dilakukannya pada dia ketika Sidu melihat wanita itu sempat kesulitan dalam menjawab soal. Dia yang menyadari adanya bantuan dari Sidu pun cukup terkesima dan merasa sangat tertolong. Namun di luar dugaan, dengan begitu bangsatnya, dia malah melaporkan aksi tersebut pada rektor kampus. Dan alhasil, Sidu dan Mark pun terancam dikeluarkan dari kampus tersebut. Uniknya, ayah Sidu yang juga turut hadir di sana sempat memberi hukuman pada anaknya dengan memukulnya berulang kali hingga membuat dia dan sang rektor merasa iba padanya. Akhirnya Sidu dan Mark malah terbebas dari hukuman tersebut. Tidak hanya itu, dia bahkan berbalik perasaannya dari yang awalnya begitu membenci Sidu, malah sekarang jadi mulai tertarik pada teman kampusnya itu. Beralih ke Vandana, ia yang selama ini masih terus mencari dalang di balik ancaman yang selama ini diberikan pada pamannya, serta beberapa korban bunuh diri di luaran sana, malah justru tidak menyadari bahwa selama itu pula dirinya terus diuntit oleh Shivam. Hingga pada suatu hari, kejadian buruk pun menimpa pamannya. Shivam yang ternyata sudah mengetahui adanya alat pacu jantung yang dikenakan oleh sang paman, mulai memanfaatkannya sebagai alat untuk menyiksanya. Sang paman yang saat itu sedang bersama Vandana tiba-tiba merasakan hal yang aneh pada jantungnya, yang ternyata telah diretas oleh Shivam untuk memberikan rasa sakit. Dari kejauhan, Shivam terlihat sedang asik memainkan tabletnya, yang ternyata sudah terhubung dengan alat pacu jantung sang paman. Ia berulang kali memencet tombol merah dan hijau yang seraya membuat jantung targetnya menjadi tidak karuan. Hingga kemudian sang paman pun meninggoy karena alat tersebut telah memacu jantungnya hingga meledak. Di waktu yang sama, kedua orang tua Sidu terlihat sedang membicarakan tentang putra mereka yang selama ini selalu mengisi hidupnya hanya dengan perangkat komputernya saja. Dan sang ibu sangat khawatir bila suatu saat kebiasaan tersebut justru akan merusak anaknya sendiri. Apalagi dengan kelakuannya yang kerap meretas seperti yang sempat dipergoki ketika ujian tempo hari. Namun berbeda dengan sang ayah, ia justru nampak mendukung putranya untuk tetap bisa memilih sendiri jalan hidupnya. Mendengar hal itu, Sidu pun berjanji untuk merubah hidupnya dengan mengurangi intensitasnya dalam bermain komputer dan menghindari aksi meretas seperti yang selama ini sering dilakukannya. Sialnya, kondisi emosional Sidu yang sedang labil justru membuatnya mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Vandana, yang ternyata telah mengetahui bahwa sosok misterius itu kini sudah mendapatkan identitas dari Sidu dan bisa saja mengancam kehidupannya. Merasa omongannya tak digubris oleh Sidu, Vandana pun berinisiatif untuk mendatanginya langsung. Namun sialnya, mobil yang dikendarainya malah diretas oleh Shivam. Pria itu bahkan sempat mengungkapkan jati dirinya melalui saluran radio di mobil Vandana, sebelum akhirnya ia menjalankan mobil tersebut untuk terjun dari jembatan. Di hari yang berbeda, Sidu mulai mengungkapkan niatnya pada Mark untuk tidak lagi menjadi seorang hacker setelah mendapat nasihat dari kedua orang tuanya. Di saat itu juga secara tak terduga datang dia yang menghampiri Sidu dan nampak mulai tertarik pada pria itu. Mereka pun akhirnya melalui malam itu dengan minum-minum bersama di sebuah klub malam. Hingga pada akhirnya dia mulai mengungkapkan masa lalunya yang sempat ditinggalkan oleh sang ayah ketika masih kecil. Hal itu jugalah yang membuatnya selama ini sangat membenci pria manapun, termasuk sempat sangat membenci Sidu. Sebelum akhirnya bertemu dengan ayah Sidu yang secara tak langsung telah menyadarkannya bahwa tidak semua sosok ayah itu jahat. Sejak saat itulah Sidu dan dia menjalin hubungan yang semakin dekat. Sementara itu, Shivam yang ternyata sudah mulai mengintai kehidupan Sidu kini perlahan mulai melancarkan aksinya, termasuk dengan menyuruh salah satu korbannya untuk menabrak Sidu yang saat itu sedang berboncengan dengan dia. Untungnya, Sidu dan dia masih bisa selamat.
Masih belum puas, Shifam juga kembali melakukan aksi yang sama, namun kali ini ayah Sidhu harus bernasib malang. Karena ia yang berusaha melindungi putranya, malah justru menjadi korban tabrakan mobil, yang ternyata merupakan rencana dari penjahat itu. Di rumah sakit, Sidhu nampak sangat sedih dengan kondisi sang ayah. Beberapa temannya pun berdatangan dan turut menenangkannya, termasuk dengan menanyakan tentang mobil yang telah menabrak ayahnya. Dari sanalah akhirnya Sidhu menyadari bahwa sosok yang telah menabraknya merupakan pria yang sama dengan pengendara mobil yang juga sempat menabrak motor lainnya ketika dirinya sedang bersama dia tempo hari. Seolah mulai tersadar bahwa perkataan Vandana tempo lalu memang benar, bahwa kehidupan Sidhu mulai terancam, pria itu pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi rumah Vandana. Sayangnya Sidhu yang selama ini memang sudah cukup lama tidak berkomunikasi dengan Vandana malah mendapati fakta yang menyedihkan, bahwa wanita itu ternyata telah tewas sejak 2 minggu yang lalu karena sebuah kecelakaan. Tak ingin larut dalam kesedihan, Sidhu akhirnya memutuskan untuk menyelinap masuk ke dalam kamar Vandana demi mencari hal apapun yang bisa dijadikan sebagai bukti, termasuk dengan berangkas rahasia yang sempat dilihatnya dulu. Namun Sidhu tidak mengetahui secara pasti berapa kombinasi angka yang dibutuhkan untuk membuka berangkas tersebut. Hingga pada kesempatan terakhirnya barulah ia berhasil mengingat kembali kombinasi nomor yang benar. Dan alhasil berangkas itu pun terbuka. Menariknya, berangkas yang selama ini sangat dirahasiakan keberadaannya oleh Vandana malah justru berisikan sebuah harddisk. Dari sinilah akhirnya terungkap bahwa selama ini ternyata Vandana telah melakukan penyelidikan atas jumlah kasus bunuh diri yang didalangi oleh sindikat hacker yang jahat. Bahkan pertemuannya dengan Sidhu ternyata telah dirancang oleh wanita itu, karena sedari awal sudah mengincarnya untuk bisa membantu mengungkapkan kasus kematian yang terjadi baru-baru ini. Tidak hanya itu, hal yang sama juga dialami oleh paman Vandana, yang ternyata sampai melibatkan tewasnya 2 anaknya kala itu. Menyadari bahayanya penjahat yang sedang dihadapinya, Sidhu tiba-tiba terpikirkan tentang ponselnya yang juga sempat diretas oleh pelaku yang sama ketika ia sedang bersama dia tempo lalu. Dengan keahliannya yang jago dalam bidang IT, Sidhu pun akhirnya berhasil masuk ke dalam sistem komputer dari komplotan Shifam dengan berkata bahwa ia akan menghabisi semua komplotan itu dengan cara yang menyakitkan. Mendengar hal itu, Shifam jelas langsung murka dan mengancam Sidhu dengan taruhan keselamatan nyawa dia yang saat ini memang sedang menjadi tawanannya. Hebatnya, Sidhu ternyata sudah membaca situasi yang akan terjadi seperti ini sebelumnya. Hal itu dibuktikannya dengan memasangkan alat pelacak pada dia, karena merasa bahwa wanita itu pun juga bisa terancam karena telah menjalin hubungan yang cukup dekat dengannya. Namun tanpa bisa diduga, ternyata Shifam juga sudah mengetahui soal alat pelacak yang ada di tubuh dia. Dan alhasil, Sidhu yang sudah berusaha keras mencari wanita itu malah hanya mendapati alat pelacaknya saja yang terdapat dalam sebuah truk. Melihat Sidhu yang berhasil dipermainkannya, Shifam dan komplotannya nampak begitu senang dan meluapkannya dengan menertawakan kebodohan Sidhu. Tak puas dengan hal tersebut, Shifam juga sempat berusaha mempermainkan psikologi Sidhu dengan memintanya untuk mencelakakan dirinya sendiri. Sidhu yang kondisi mentalnya sedang kacau, ditambah lagi dengan dia yang sekarang sedang terancam nyawanya, hanya bisa pasrah mengikuti perintah dari Shifam. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Sidhu memacu motornya untuk beradu banteng dengan truk yang juga melintas di depannya. Namun untungnya, ia yang sudah sangat dekat dengan kematian berhasil selamat setelah tersadar oleh suara letusan kembang api yang juga ternyata terdengar dari sekitar tempatnya saat ini. Hal itulah yang membuatnya begitu yakin bahwa dia dan para pelaku kejahatan memang tidak berada jauh darinya sekarang. Tak hanya itu saja, Sidhu juga tiba-tiba teringat dengan Siri, yaitu ponsel miliknya yang selama ini selalu dibawa oleh dia. Dengan cepat, Sidhu meretas kembali komputer Shifam dan menyapa Siri untuk kemudian menanyakan lokasinya saat ini. Dan tak lama kemudian, Sidhu pun muncul dan langsung menghajar para penjahat di sana.
Sidu nampaknya juga memiliki keahlian dalam bela diri, karena tak lama baginya untuk bisa menumbangkan semua penjahat yang ada di depannya. Bahkan ia sampai mengikat semua penjahat itu yang sudah dalam kondisi babak belur. Anehnya, Shifam yang sudah jelas-jelas bersalah dan tak berdaya menghadapi Sidu malah sempat mengajaknya untuk bekerja sama dalam membuat kelompok yang baru. Namun Sidu yang sedari awal memang tidak ingin menggunakan keahlian meretasnya untuk merugikan orang lain, jelas menolak tawaran tersebut. Ia dengan begitu cuek malah mengumpulkan sejumlah benda yang bisa dimanfaatkannya di dalam kontainer itu. Secara tak terduga, Sidu ternyata sedang membuat bom es kering dengan memanfaatkan botol minuman dingin yang telah diisinya dengan banyak paku dan akan meledak ketika bertemu dengan air panas. Tak lama kemudian, satu demi satu botol itu pun meledak secara bergantian dan membuat Shifam beserta anak buahnya terkena serangan dari bom paku itu. Di hari yang berbeda, kini Sidu diperlihatkan sedang berada di kamar inap ayahnya, di mana sang ayah kini sudah mulai membaik, bahkan ia begitu ceria. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu, dan kini Sidu telah berada di Amerika. Ia yang sedang berjalan di salah satu sudut kota New York tiba-tiba mendapati pesan aneh di ponselnya. Hampir sama seperti ketika dulu ponselnya diretas oleh Shifam dan komplotannya. Dalam pesan tersebut, seorang misterius mengatakan bahwa ia akan mendatanginya dan menyebut bahwa dirinya telah abadi, seiring dengan munculnya tampilan aneh dari tayangan billboard di sekitarnya. Kemudian disusul dengan padamnya listrik di seluruh kota New York. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Itulah alur cerita dari film berjudul Key, di mana Sidu dengan skill hackingnya memilih untuk menjadi Whitehead, memanfaatkan keahliannya dalam meretas untuk membantu orang lain dan menumpas para hacker jahat di kotanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.